sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan pengarah hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, firman-Mu Tuhan pengarah hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita akan segera memulai PA kita ya. Ya, silakan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, saya berharap kalau misalnya suara saya kurang jelas, bisa memberi komentar ya. Kita akan memulai bersama dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur
Pada malam ini kami kembali akan belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh memahami, kami boleh melakukan dalam hidup kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap fasilitas yang kami perlukan di dalam PA kami. Tuhan tolong berikan sambungan yang baik, agar semua sarana prasarana kami berfungsi dengan baik, agar kami boleh mengikuti PA ini dengan lancar, dan di dalam semua ini boleh memuliakan nama Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus yang memimpin, dan biarlah kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang lain, mereka yang dalam lemah tubuh, kami mohon Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi setiap saudara-saudari kami, mereka yang dalam pergumulan beban berat, biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan, bahkan jalan keluar, damai sejahtera. Sehingga di saat malam hari kami boleh kembali tidur dengan nyenyak, dan kami boleh dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dalam jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Bu Betty. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca dan belajar dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat, saya akan membacakan buat kita semua. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa pada malam hari. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ayat 9, dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang mengaminkan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama melihat Mazmur ini sebagai doa pada malam hari. Kalau di pasal yang ketiga tertulis nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, atau ada yang mengatakan doa pada waktu pagi, dan ini doa pada waktu
malam hari. Di bagian ini ada yang membagi secara demikian. Ayat 1 dalam bahasa Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah judul atau informasi tentang Mazmur ini. Kemudian ayat yang kedua, nah ini sudah mulai masuk dengan isi. Ayat kedua ini adalah doa Daud, karena dikatakan Mazmur Daud. Jadi ini adalah doa Daud. Kemudian pembagian berikutnya ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ini adalah seruan untuk orang yang dikatakan telah melakukan atau mencintai atau mencari kesia-siaan dan kebohongan. Kemudian ayat yang ke-5 dan 6. Ayat 5 dan 6 dikatakan boleh marah tetapi jangan berdosa. Jadi ini refleksi Daud untuk dirinya dan semua orang yang ada di dalam posisi seperti Daud. Kemudian bagian berikutnya ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Ayat yang ke-7 sampai 8 itu satu bagian yang mengungkapkan tentang Allah yang disembah atau Allah yang dipercaya oleh Daud. Terakhir adalah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 adalah penutup dari semua bagian-bagian dari Mazmur 4 ini sebagai sebuah kesimpulan. Makanya disebutkan doa pada malam hari. Doa pada malam hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau secara pribadi gitu ya. Secara pribadi saya telah mendapatkan berkat ya melalui bagian yang terakhir sesuai dengan judulnya doa pada malam hari. Di malam hari semua kita pasti akan mengakhiri segala kegiatan kita. Dan kegiatan kita terakhir adalah tidur ya, tidur. Di saat tidur kita berharap kita semua bisa istirahat dengan nyenyak. Kita bisa tertidur pulas dan kita bisa mengembalikan tenaga kita, memperbarui sel-sel tubuh yang rusak ya, itu menurut kesehatan dan juga secara psikologi, maka kita akan mendapatkan kesegaran yang baru pada esok pagi. Kalau kita tidur dengan nyenyak dan kita bisa menikmati istirahat malam kita. Nah, berkat yang saya dapatkan adalah di saat saya tertidur atau saat saya mau tidur, firman Tuhan ini yang saya pegang, yang saya ingat. Dikatakan dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, jadi bagi saya ini adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang menjelaskan bahwa istirahat yang kita perlukan itu akan benar-benar sungguh-sungguh bermanfaat dan memberikan pemulihan jikalau kita bisa menikmati tidur kita dengan tenteram. Di saat kita membaringkan diri, kita tidur, kita nyenyak, dan besok pagi kita kembali sehat. Kenapa bisa nyenyak? Nah, itu penting ya. Kenapa bisa tidur dengan tentram? Nah, ini yang saya ingat. Bahwa saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya ada dalam tangan yang aman. Di saat saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, di saat saya menyerahkan malam saya yang gelap,
yang tidak bisa ada orang yang menemani saya di dalam tidur saya, di dalam kelelapan saya. Saya yakin bahwa Tuhan yang jaga saya, bahwa Tuhan yang pelihara saya. Sehingga kalaupun kalaupun ada nyamuk satu saja ya yang siap menggigit saya, atau ada orang jahat sekalipun, maka Tuhanlah yang melindungi saya, memberikan saya keamanan, memberikan saya ketentraman. Jadi saya bisa tidur nyenyak. Saya menyerahkan semua yang tidak bisa saya kontrol pada waktu saya tidur. Saya betul-betul melepaskan semua beban saya, meletakkan sejenak setiap tugas-tugas ataupun masih ada pikiran-pikiran yang belum terselesaikan kepada Tuhan dan membaringkan diri saya ke tangan yang aman, kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi saya tidak perlu takut. Kalaupun ada nyamuk ya, kita memang terganggu wing gitu ya. Tetapi nyamuk sekecil satu pun itu ada dalam pengawasan Tuhan. Apalagi yang besar, ya apalagi orang, keadaan di luar, ya di dalam alam kita tiba-tiba bisa hujan, tiba-tiba air bisa meluap, tiba-tiba bisa ada hal-hal yang mengganggu tidur kita. Tetapi saya percaya, saya mengimani bagian ini, bahwa di saat saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, maka saya aman. Saya bisa tidur nyenyak. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, satu kali saya pernah merasakan badan saya nggak enak gitu ya. Saya nggak bisa tidur, sampai pindah kamar ya. Kamar saya 2, tidak banyak ya. Jadi saya pindah ke kamar 1. Di situ saya rasa lebih tenang, lebih dingin, sejuk gitu ya. Tapi saya tidak bisa masih memejamkan mata. Rasa-rasanya semua sudah gelap, tapi saya tidak bisa betul-betul nyenyak. Lalu saya mengingat gitu ya. Apa yang saya khawatirkan? Kenapa saya tidak bisa terlelap? Lalu saya ingat, oh ya mungkin karena saya sakit ya, merasa tidak enak badan saya. Saya khawatir memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi saya ingat, oh ya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong saya untuk saya bisa istirahat dengan nyenyak. Sehingga besok saya bisa bangun dengan tubuh yang segar. Saya mau istirahat. Saya mau merasakan nyenyaknya tidur. Lalu dengan iman, dengan doa seperti itu, maka saya tertidur dengan nyenyaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaan seperti apa Daud itu? Sehingga Daud mengatakan di akhir doanya, kalau kita katakan sebagai doa, dia menyaksikan bahwa dia bisa tertidur dengan tenteram, dengan nyenyak. Lalu dia bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, mari kita melihat bagian yang sebelumnya. Ada yang mengatakan Mazmur 4 ini berhubungan dengan Mazmur 3. Mazmur 3 itu judulnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi pagi-pagi sudah menghadapi musuh. Lalu siapakah yang dianggap musuh itu? Ayat 1 pasal yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi Absalom mengadakan pemberontakan. Nah, pasal 4 ini ada yang mempercayai bahwa berhubungan dengan pasal 3. Nah, namanya sama-sama Daud ya, pemazmurnya Daud. Nah, saya juga yakin bahwa ini masih ada relasi atau hubungannya. Lalu, selain keadaan yang dihadapi oleh Daud seperti itu, dia sedang
dimusuhi atau bahkan mungkin dikejar-kejar oleh pengikutnya Absalom, anaknya sendiri, ia juga tidak diterima oleh beberapa orang, sehingga orang-orang tertentu memusuhi dia. Jadi dalam keadaan seperti ini yang dikatakan atau diperkirakan orang-orang yang bisa membuat Daud ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi yang tidak bisa membuat Daud tertidur itu kemungkinan besar orang-orang yang tidak berpihak pada dia, orang-orang bahkan yang berniat untuk membunuh dia, mengancam nyawanya, tidak memberikan rasa tenang, tidak memberikan rasa dukungan di dalam hidupnya. Nah, mari kita melihat di ayat yang kedua. Daud dengan percaya dia berdoa kepada Tuhan. Ada 4 hal yang diminta oleh Daud di dalam doanya. Nah, mari kita memperhatikan di ayat yang kedua ini. Apa 4 hal itu? Yang pertama, apabila aku berseru, jawablah aku, Tuhan. Nah, yang pertama, dia meminta, Tuhan, jawablah jikalau aku berharap, meminta, memohon kepadamu. Yang kedua, dikatakan, apa yang diminta? Di dalam kesesakan, berilah kelegaan kepadaku. Secara manusia dan realitanya betul-betul ada yang menyesak, ya, orang Jawa bilang nyesek, ada yang menyesakkan dirinya. Siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Daud minta kepada Tuhan, berikan aku kelegaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa pandemi ini banyak keluhan orang itu sesek, ya, sesak, nggak bisa bernapas, rasanya itu ada yang menekan. Nah, di dalam kesesakan, kalau kita sekarang, ya, bukan hanya orang yang menyesakkan, tapi juga virus itu yang menyesakkan. Berharaplah kepada Tuhan yang memberi kelegaan. Saya ingat, ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, hal apa yang pernah menyesakkan, ya? Nah, ini pengalaman, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang berbeda, tapi saya pernah berbicara dengan beberapa ibu-ibu. Nah, ini, ya, para ibu. Pernah nggak dalam pengalaman ibu-ibu ini rasanya itu nyesek, ya, di dada itu kayaknya tertekan gitu, ya, susah untuk bernapas. Beberapa ibu-ibu juga mengatakan, iya pernah, kalau seandainya, ya, waktu itu misalnya mereka itu sedang ada ketidakcocokan dengan suami atau pasangan mereka. Nah, tetapi mereka itu tidak bisa mengeluarkannya gitu. Ingin ngomong tapi nggak bisa gitu. Nggak bisa itu entah karena takut keadaan tambah memburuk, entah nanti membuat tambah hatinya tambah marah gitu, ya. Dan banyak alasan lagi, tetapi tidak bisa gitu. Nyesek orang Jawa bilang, ya. Jadi ada beberapa ibu, iya betul, kayak sesek gitu, ya. Nah, saya pernah mengalami itu, tapi saya berpikir kembali, saya mengingat Tuhan, saya nggak boleh seperti ini, ya. Rasanya sakit, berarti ada sesuatu yang saya pendam. Nah, tentu saja saya minta kelegaan dari Tuhan, ya. Saya minta kelegaan dari Tuhan, tapi saya tidak bisa membiarkan seperti itu, ya. Harus diselesaikan. Maka dalam keadaan yang mirip-mirip kalau mungkin terjadi, saya tidak akan pernah mengulang lagi peristiwa itu karena menyesakkan. Maka saya harus mengutarakan yang sebenarnya. Jadi saya membayangkan Daud, ya, dalam keadaan yang menyesakkan, dalam kesesakan, Daud minta kelegaan kepada Tuhan. Itu kita melihat
yang kedua. Yang ketiga, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Dia berharap kepada Tuhan untuk menunjukkan belas kasihannya kepada dirinya. Kemudian yang keempat, dua bagian terakhir. Dengarkanlah doaku. Dia berharap, dia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Tuhan, jawablah aku. Jawablah aku. Yang kedua, berikan aku kelegaan di saat aku mengalami kesesakan. Yang ketiga, berikanlah aku kasih karuniamu. Kasihanilah aku. Yang keempat, dengarkanlah doaku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di saat kita mengalami keadaan yang seperti ini, apa yang kita akan harapkan kepada Tuhan? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Kemana kita akan mencari kelegaan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Hanya kepada Tuhan. Pertolongan yang sejati yang kita dapatkan. Hanya Tuhan yang peduli kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kapanpun, dimanapun, walaupun mungkin kita pernah menyakitkan hati Tuhan, di saat kita berdoa, seperti juga Daud, dia menyadari bahwa Tuhan mendengarkan permohonan doa-doanya. Kemudian, yang berikutnya, mari kita melihat di ayat yang ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan keempat. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ini adalah sebagai himbauan atau peringatan Daud kepada orang-orang yang membuat dia nyesek, membuat dia sesat. Dia seolah-olah berbicara kepada mereka. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Nah, bagian ini ada yang menekankan bahwa orang-orang itu atau orang-orang yang di luar Daud itu, mereka memilih jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan kepada berhala-berhala, kepada Baal, kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa yang menurut mereka menjanjikan dan memberikan pertolongan. Tetapi ternyata mereka, ilah-ilah, dewa-dewa, Baal itu tidak bisa memberikan pertolongan. Jadi yang dijanjikan itu adalah bohong, tidak akan terjadi. Lalu pekerjaan mereka kalau mengandalkan ilah-ilah atau Baal itu sia-sia. Baiklah mengandalkan Tuhan. Baiklah mencari Tuhan. Daud mengingatkan akan hal ini. Jadi orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, menentang Tuhan, cepatlah sadar, begitu ya. Lalu ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Di sini kata memilih, Tuhan yang memilih. Tuhan juga telah memilih dirinya. Daud yakin benar bahwa Tuhan memilih dirinya. Karena itu dia tidaklah tawar hati. Dia tidak bersedih jikalau di dalam kesesakan sekalipun. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kita juga orang-orang yang dipilih. Dipilih ini maksudnya dipisahkan ya. Dikhususkan bagi Tuhan. Dipilih, dipisahkan, tidak bercampur dengan yang lain. Kemudian dikhususkan bagi Tuhan. Nah, kalau kita, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memiliki barang ya. Misalnya ya, saya yakin lah, ibu-ibu apalagi ya, memiliki sepatu itu lebih dari satu. Saya yakin itu ya. Saya juga ya. Nah, di banyak sepatu itu pasti kita akan memiliki ya satu atau mungkin dua sepatu yang menurut kita itu paling kita kasihi.
paling kita sayangi. Dan seandainya ada saudara kita nih ya, yang mau pinjam sepatu, saya yakin ya, yang paling kita sayanginya, kita sudah pisahkan dari yang lainnya itu akan menjadi pilihan terakhir untuk kita berikan kepada saudara kita yang pinjam sepatu tadi. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap itu yang kita pilih, kita pisahkan dari sepatu-sepatu yang lain. Saya yakin jikalau sepatu itu sedikit saja kotor pada waktu kita pakai, wah pasti kita segera bersihkan ya. Karena kita sudah memilih sepatu itu. Nah, gambaran ini yang saya bisa dapatkan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini. Dia mau pakai kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi alat di tangannya yang dikasihinya. Makanya Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita. Yakinlah, jikalau kita telah dipilih Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Tuhan akan mengasihi kita dan menolong serta memberkati kita. Untuk bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-5 dan ke-6. Nah, di sini refleksi bagi dirinya. Kalau kita mengalami kesesakan, ya, ada orang yang tidak menyenangkan hati kita, menyakiti hati kita, atau bahkan orang yang memfitnah kita jadi sesek ya, lagi jengkel, lagi kecewa, ya marah. Nah, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Bolehkah kita marah? Nah, di sini jelas dikatakan ya. Kita melihat ayat yang ke-5 dan 6. Kalaupun marah, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Kalaupun marah, berarti bukan berarti harus marah ya, tapi kalaupun kita tidak bisa, kita marah akhirnya, jangan berbuat dosa. Ada yang mengatakan Daud memiliki alasan untuk marah. Jadi dia itu marah itu bukan sembarangan marah gitu ya, karena darah tinggi atau sedikit apa itu marah-marah, tidak. Ada alasan dia bisa marah, dia bisa jengkel. Tetapi dia tidak memiliki alasan menjadi berdosa. Marah itu dia lampiaskan atau dia katakan karena orang lain, dan dia sampaikan kepada orang lain. Relasi dia dengan orang lain yang mengecewakan dia, orang lain yang memfitnah dia. Tetapi di saat dia telah berdosa, maka dia telah mengecewakan hati Tuhan. Dia telah membangun hubungan yang tidak baik dengan Tuhan jikalau dia berdosa. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk melakukan dosa. Kalaupun dia marah, dia memiliki alasan. Tetapi untuk berdosa, tidak ada alasan buat dia. Tuhan tidak mengecewakan dia. Tuhan tidak memberikan kejahatan buat Daud. Maka jangan berbuat dosa. Karena kalau berbuat dosa, itu berarti kita melakukan bukan kepada manusia, tetapi kita telah menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan tidak berbuat apa-apa terhadap kita. Tuhan tidak melakukan yang jahat kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, boleh marah enggak ya? Ya, kalau dilihat dari Alkitab, semua para penafsir juga setuju ya, boleh marah. Kalaupun marah di sini ya, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Nah, caranya gimana? Nah, ya, caranya gimana? Banyak yang memberikan saran.
Boleh nggak menegur orang? Boleh. Boleh nggak menyatakan kemarahan? Boleh. Kan saya bilang, saya pernah mengalami dan beberapa ibu-ibu mungkin pernah mengalami sesak ya, sesak itu ya. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak diutarakan sehingga membuat dada ini terasa sesak. Nah, apakah harus diutarakan? Ya, harus diutarakan. Apakah kita harus marah-marah? Wah, itu kalau bisa tidak, tapi kita mengatakannya. Nah, di sini dikatakan, boleh marah. Biarlah kalau marah, asal jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Nah, maksudnya di sini adalah kita boleh mengutarakan apapun kepada Tuhan. Ya, kita boleh curhat kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita berdosa. Lebih baik kita curhatnya sama Tuhan ya. Ya, kita harus menyampaikan mungkin permasalahan dengan siapa kita harus ngomong, saya nggak enaknya seperti ini gitu ya. Ada yang mengatakan dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat ya, dengan emosi yang tepat juga. Jangan sedang marah emosi terus kita mengutarakan ya kemarahan kita, kekecewaan kita kepada orang itu. Tetapi Mazmur mengatakan, Daud mengatakan, kalau dia marah sama orang-orang mungkin tidak bisa ya langsung marah begitu. Tetapi dia lebih baik berkata-kata kepada Tuhan, mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam pelajaran dari Daud ini. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, berikutnya di bagian ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-6 dulu sedikit ini ya. Ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah berkata-kata kepada Tuhan, jadi kita yakin ya, Tuhan mendengar, maksudnya omelan kita, kekecewaan kita, curhat kita, dan percayalah kepada Tuhan. Yang sudah kita curhati itu, yang kita sudah beritahukan segala sesuatunya itu, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan nggak pernah ember ya, tidak pernah bocor mulut, terus cerita-cerita tambah kita kecewa atau kita marah. Tuhan mendengar, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan bahkan ayat yang 9 tadi, tidur yang nyenyak buat kita. Nah, jangan lupa di saat kita berdoa, di saat kita berkata-kata tadi, lakukan dengan persembahan korban yang benar. Berarti bukan hanya dengan membawa persembahan ya, tetapi dengan sikap hati, sikap hidup sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kita di saat datang kepada Tuhan, kalau kita menyadari datang dengan kerendahan hati, datang dengan motivasi yang benar, dengan betul-betul tidak untuk membalas dendam, maka kita datang dengan hati, dengan sikap menyembah. Walaupun kita mungkin curhat gitu ya, kita ngomong sama Tuhan, kita tetap tidak akan berdosa. Kita tetap akan dijagai hidup kita. Kemudian ayat 7-8 tadi, ayat 7-8 adalah kehadiran Tuhan yang dipercaya oleh Daud. Nah, di sini dikatakan banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Nah, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Jadi, Tuhanlah yang akan menyatakan kebaikan, yang memperlihatkan kebaikan kepada kita. Cahaya wajah
itu seringkali menggambarkan akan kehadiran Tuhan, cahaya wajah. Ya, saya paling ingat itu doa berkat ya. Ya, Tuhan menyinari engkau ya, dan menghadapkan wajahnya, menyatakan bahwa Tuhan itu berkenan di dalam hidup kita dan Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Sinar Tuhan itu sungguh berguna di saat kita mengalami kegelapan. Bahkan di saat tidur pun, di tengah malam yang gelap, ya, sinar kemuliaan Tuhan akan bersama dengan kita. Makanya walaupun gelap-gelap sendirian, kita bisa tidur nyenyak. Gitu ya. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama kita. Kita di dalam tangan yang aman, yang kita dapatkan cahaya terang dalam hidup kita. Ayat yang ke-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tuhan yang memberikan sukacita. Ada yang membedakan di sini antara kata sukacita dan bagian yang kedua itu adalah bahagia. Nah, kalau sukacita itu memiliki konotasi yang kekal, ya, maksudnya tidak dipengaruhi dengan keadaan luar. Tetapi kalau bahagia itu dipengaruhi dengan keadaan di luar. Jadi dikatakan engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada kelimpahan gandum dan anggur. Sangat berlimpah loh. Seolah-olah itu digambarkan dengan panen. Kalau orang lagi panen itu berlimpah-limpah ya, berlimpah-limpah. Nah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu melebihi kelimpahan pada masa panen dari gandum dan anggur. Nah, Daud ingin menggambarkan bahwa berkat dari Tuhan, penyertaan, perlindungan, kasih, pertolongan, segala yang Tuhan berikan dalam hidupnya yang mendatangkan sukacita itu melebihi harta-harta dunia. Jadi gambarannya bukan hanya jumlah yang banyak, tetapi juga kualitas. Kalau dikatakan banyak gandum, banyak anggur, ya, dalam masa yang menyenangkan, Tuhan lebih lagi memberikan sukacita melebihi di saat panen. Di saat kita banyak uang, lebih dari itu sukacita yang Tuhan berikan. Dan di dalam bagian ini ingin dijelaskan bahwa sukacitanya Daud itu bukan terletak pada kondisi yang ada di luar dirinya. Entah itu panen, entah itu keadaan harta, entah itu keadaan dari luar dia itu misalnya orang-orang yang banyak mendukung dia atau lebih senang dengan dia. Ya, nanti kalau tidak ada pengikutnya dia kecewa. Kalau tidak ada panen berhasil karena mungkin hama ataupun ada yang merusak, dia kecewa, ataupun hal-hal yang lain di luar dia. Tetapi dia meletakkan sukacitanya itu hanya kepada Tuhan, yang memberikan dia sukacita yang sejati, yang hanya diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun di luar tidak membuat dia sukacita, tapi dia bisa tetap rasa sukacita. Nah, bukankah itu sukacita yang kita butuhkan ya dalam hidup kita? Mungkin uang tidak banyak ya, masalah juga tidak berhenti. Kata orang kan kalau masalah berhenti itu kan saat di kuburan ya. Tapi tetap ada sukacita. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan sukacita melebihi dari yang dunia berikan atau orang-orang berikan dalam hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan ayat yang terakhir, ayat 9. Nah, bukankah ayat 9 tadi sudah saya dahulukan ya? Dahulukan, karena bagi saya ini kunci daripada semuanya. Dari doa itu, akhirnya di akhir doanya, Daud merasakan bahwa semua pergumulan, tekanan-tekanan dalam hidupnya yang membuat dia bisa stres, dia sudah serahkan kepada Tuhan, sehingga dia bisa
membaringkan dirinya pada tidur malam dengan tentram, dengan nyenyak, sehingga dia bisa istirahat dengan baik, kemudian tubuhnya disegarkan, ya. Kalau menurut ilmu kedokteran, sel-sel tubuh yang rusak itu kembali diperbaharui, dan secara psikologi jiwa dia mengalami kesegaran. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Jadi Daud hanya percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya. Dia diam dengan aman di dalam tangan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau tidur ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, mari kita mempraktekkan Mazmur ini supaya malam ini kita semua tidur dengan nyenyak, ya. Bukan karena kasurnya empuk atau bantalnya itu empuk, ya, atau ada AC, ya, sehingga kita bisa tidur nyenyak. Tetapi karena kita tahu kepada siapa kita meletakkan hidup kita. Karena kita tahu di dalam tekanan, di dalam pergumulan yang masih ada di saat besok kita bangun, tetapi kita yakin malam ini kita bisa tidur nyenyak karena kita diterangi oleh cahaya wajah Tuhan. Kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang aman, dan Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita, yang akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Biar Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh hidup bersukacita di dalam Tuhan. Malam boleh beristirahat dan kita yakin Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih karena di tengah-tengah banyak sekali pergumulan masalah dunia ini, di tengah-tengah hal-hal yang bisa mengecewakan kami boleh mendapatkan sukacita, ketenangan, istirahat yang tenang, yang nyenyak, yang membuat kami tidur tentram, karena kami ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang aman. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang melindungi, menjagai, memberkati, dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap saudara-saudari kami, mereka yang telah belajar firman Tuhan bersama malam hari ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pak Ibu, jemaat yang terkasih, saudara-saudari dalam Tuhan, PA kita telah berakhir. Jikalau masih ada pertanyaan, boleh menulis di chat, atau kita akan melanjutkan di saat kita tatap muka kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat. Sampai berjumpa. Bye-bye.